senang sekali bisa bertemu kembali dengan adik-adik. Hari ini Kak Dede dan Kak Angel akan menemani kalian dalam ibadah Menorah Stars. Kak Angel, kira-kira adik-adik di rumah masih mengikuti peraturan pemerintah nggak ya untuk jaga kesehatan dan tetap di rumah? harus dong Kak, kan kesehatan itu penting dan sakit itu nggak enak loh. Bener Kak Angel, apalagi kalau sampai masuk rumah sakit. Duh, nggak enak banget adik-adik. Nah, adik-adik, siapa yang punya pengalaman ketika sakit? Kak Dede juga punya pengalaman ketika sakit. Hari ini ada teman adik-adik yang akan menceritakan pengalamannya ketika sakit. Siapa yang tahu? Ayo, penasaran kan? Nah, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, marilah kita siapkan hati kita. Kita berdoa ya adik-adik. Duduk yang manis, lipat tangan, dan tutup mata. Kak Dede akan bawa kita dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Biarlah adik-adik boleh fokus untuk ibadah hari ini dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Adik-adik, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah baik buat kita. Dia sudah memberikan anugerahnya kepada kita semua. Dia sudah memberikan hari yang indah buat kita. Mari kita naikkan pujian ini sambil menyembah Tuhan. Siapkan hati adik-adik, kita naikkan pujian. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Nah adik-adik, tadi kita sudah mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan menyanyikan lagu untuk Tuhan.
Dengan gembira ya, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, kita nyanyikan lagu Hati yang Gembira adalah Obat. Siap-siap ya? Yuk kita memuji Tuhan semuanya ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang pada keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang pada keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang, Tuhan senang. Lagu berikutnya kita nyanyikan pujian Aku Bahagia. Siap-siap semua ya. Yuk. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut, buang ke laut. Sekali lagi ya adik-adik. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat sakitku. Yesus angkat sakitku dan buang ke laut. Yur, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat sakitku dan buang ke laut. Yur, buang ke laut, buang ke laut. Adik-adik, Kak Gusti mau tanya nih sama kalian. Coba, siapa yang di sini pernah mengalami sakit? Kita semua pastinya pernah dong. Nah, ketika kalian sakit, pasti kalian merasa sedih karena tubuh tidak enak. Mau bermain tidak bisa, apalagi keluar rumah juga tidak bisa. Lalu, apa yang adik-adik lakukan? Nangis terus menerus? Atau marah-marah? Nah, tahukah kalian bahwa Tuhan Yesus punya kuasa dan mukjizat yang bisa menyembuhkan adik-adik semua loh. Nah, sebentar lagi kita akan menyaksikan cerita dari teman kita, Milka, di mana Tuhan Yesus telah menolong dan menyembuhkan Milka. Duduk yang manis, mari kita saksikan. Teman-teman, nama saya Milka dari MCC Tangerang. Kemarin itu saya kena luka bakar dan sama mama saya diobatin. Terus saya itu berdoa. Terus akhirnya sembuh. Terus Tuhan Yesus menolong saya. Terima kasih Tuhan udah menolong saya. Haleluya, amin. Bagaimana adik-adik setelah kalian menyaksikan video dari teman kalian, Milka? Pastinya sangat luar biasa bukan? Tuhan Yesus sangat baik. Ia menolong dan menyembuhkan teman kalian Milka. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan Yesus menjamah orang buta sehingga ia dapat melihat.
Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti tentang apa yang disampaikan oleh kakak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Saat itu ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan. Dia mendengar bahwa Yesus akan lewat. Saat itu juga mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang-orang menegur orang buta itu supaya diam. Namun orang buta itu semakin keras berseru, "Tuhan, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan berkata kepada orang buta itu, "Apa yang kamu kendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Dengan belas kasih, Yesus menjamah matanya dan seketika itu juga sembuhlah dia. Kalian tahu, sebenarnya orang buta itu tidak mengenal Yesus. Sebelumnya, mereka hanya mendengar tentang Yesus punya kuasa dan banyak melakukan mukjizat. Tapi itu hanya dari orang-orang yang lewat di situ. Walau demikian, orang buta ini punya iman yang kuat, yang betul-betul percaya kalau Yesus bisa menyembuhkan mata mereka. Hingga orang buta ini mendapatkan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan adik-adik. Yang pertama, Tuhan Yesus mengasihi semua orang dan adik-adik apa adanya. Baik yang tidak dapat melihat, yang tidak dapat mendengar, yang lemah tubuhnya, atau bahkan orang berdosa sekalipun. Yang kedua, di dalam Yesus ada kuasa dan mukjizat yang dapat menolong, menyembuhkan adik-adik asalkan adik-adik mau datang dan memiliki hati yang percaya penuh hanya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, siapa yang masih ingat ayat hafal minggu lalu? Kakak sebut ya, Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Untuk ayat hafalan minggu ini, Matius 20 ayat 34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Sekali lagi ya, Matius 20 ayat 34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Adik-adik, siapa yang sudah mengikuti activity challenge minggu lalu? Mau tahu kan? Berikut pesertanya. Wah, keren-keren kan? Nah, adik-adik, untuk activity challenge minggu ini adalah membuat prakarya tangan Yesus memelukmu. Nah, ini contohnya. Bahan-bahan yang dibutuhkan, adik-adik catat ya. Bahan-bahannya adalah 1 lembar karton berwarna, 1 lembar kertas putih, gunting, lem,
dan spidol. Sekali lagi ya adik-adik, bahan-bahannya 1 lembar karton berwarna, 1 lembar kertas putih, gunting, lem, dan spidol. Nah, setelah adik-adik membuatnya, jangan lupa untuk foto dan kirimkan ke kakak pembina adik-adik. Baik, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang telah mengajarkan kita bahwa Yesus punya kuasa dan mukjizat. Sekarang kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita semua berdoa, mari lipatkan tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan karena ibadah kami sudah selesai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dari awal hingga akhirnya. Dan kami mau percaya penuh bahwa Tuhan Yesus punya kuasa dan punya mukjizat untuk menyembuhkan sakit penyakit semua orang. Terima kasih Tuhan. Kami mau memberikan hati kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Sampai jumpa Di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.